Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lattice. Tetapi lattice di sini bukan lattice yang berkaitan dengan grup abelian yang ini ada diskritnya ya. Tapi lattice di sini adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan suatu relasi urutan parsial plus ada sifatnya. Jadi kita langsung saja. Nah, sebelum kita membahas mengenai lattice, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu yang namanya batas bawah dan batas atas. Karena ini adalah awal mula pendefinisian lattice. Jadi, idenya itu sebenarnya sama seperti kalau kita punya di himpunan bilangan real ya. Jadi, contohnya kalau misalkan seperti ini di himpunan bilangan real, terus kita punya misal di sini ya, interval terbuka dari negatif 1, 1, terus kita punya dari 2, 3 mungkin. Jadi ini terbuka, misal ini tertutup, di sini terbuka ya. Jadi kita punya yang ini dan yang ini ya. Jadi misalkan kita punya himpunan A itu, misal ya, dia kan negatif 1, 1 digabung dengan ini 2, 3 ya. Nah, batas atasnya itu kan berarti ya, kalau kita belajar di konsep ini ya, himpunan bilangan real ya, jadi ya batas atasnya ya semua yang di sini itu kan. Jadi yang di sini semuanya jadi batas atas ya kan. Dan kita punya yang terkecil itu kan. Jadi yang terkecil adalah 3 ya. Selanjutnya kita juga punya batas bawah. Batas bawahnya apa dari himpunan ini? Ya semuanya kan. Dan kita punya juga yang terbesar. Jadi perlu diperhatikan di sini batas atas dan batas bawahnya itu tidak perlu anggota himpunan itu kan. Jadi ini adalah konsep yang ada di himpunan. Nah, bagaimana dengan yang ada di lattice? Ya kurang lebih mirip seperti itu kan. Dan bedanya ya salah satunya ini ya, karena kita punya semestanya itu kan di himpunan yang kita punya itu ya mau tidak mau ya harus ada di himpunannya kan. Bedanya di situ. Kalau di sini kan kita punya semestanya kan di R. Yang kita punya di sini adalah subset dari R. Jadi yang membedakan di situ. Nah, di sini kita punya elemen A, anggota A. Ya kan? Dan ya kasusnya kan di sini R-nya sama saja ya seperti itu. Dan himpunan yang ingin kita selidiki kan B-nya ya. Jadi elemen A anggota A itu disebut batas bawah atau lower bound dari B jika ya semuanya itu kurang dari sama dengan, jadi B-nya itu lebih dari atau sama dengan A ya, atau ya sama saja kita bisa mengatakan A-nya kurang dari atau sama dengan B. Jadi A-nya itu lebih kecil dari semua elemen-elemen yang ada di B besar ini. Nah, bagaimana dengan batas atas? Ya, kurang lebih sama. Jadi, batas atas kan kalau tadi kita punya seperti ini, batas bawah kan berarti yang di ya bawahnya semuanya ya, dengan relasi urutan yang kita punya. Kalau batas atas kan ya harus di atasnya dari relasi urutan yang kita punya. Jadi, A ini disebut batas atas jika semua elemen B itu kurang dari atau sama dengan yang A tadi. Nah, bagaimana dengan elemen terbesar dari batas bawah atau yang biasa kita sebut dengan infimum ya. Ya, ini juga idenya sama. Jadi kalau misalkan elemen terbesar dari batas-batas bawah B itu kalau ada kita sebut dengan ya batas bawah terbesar, dan juga elemen terkecilnya di sini dari batas-batas atas kita sebut batas atas terkecil atau supremo. Jadi contohnya di sini kalau misalkan kita punya ini ya, himpunan yang isinya 2 dan 3, terus selanjutnya di sini 1, 2 dan 3. Nah, bisa dilihat 2 ini kurang dari atau sama dengan yang ini kan. Jadi ya ini tuh batas atasnya dari 2, dan juga bisa dilihat di sini ya. Ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini. Nah, ini kan juga ada hubungan juga. Berarti kan 2 ini
itu lebih dari atau sama dengan, atau kalau misalkan kita konsisten dengan kurang dari atau sama dengan, berarti yang dua ini itu kurang dari atau sama dengan ya dua-duanya ini kan. Berarti kita peroleh dua-duanya ini itu adalah batas atas dari dua elemen yang kita punya ya di sini ya. Jadi ya elemennya berupa himpunan ya di sini di posetnya kan. Dan ini 1 2 3 ini bisa dilihat dia adalah batas atas dari dua-duanya ini, 1 2 dan ini 3 kan. Jadi ini kurang dari atau sama dengan ini, yang ini kan juga kan kurang dari atau sama dengan yang ini. Jadi kita juga bisa menemukan satu batas atas untuk dua elemen seperti yang ini tadi kan. Dan bisa dilihat ini himpunan kosong, ini kan batas bawah karena dia kurang dari atau sama dengan yang 3 kan. Jadi kosong ini kurang dari sama dengan 3, dan yang 1 3 ya bisa dilihat ya dia ya kurang dari sama dengan 1 3 juga kan, yang himpunan isinya 1 3 kan. Berarti bisa kita lihat himpunan kosong dan singleton 3 itu batas bawah dari ya dua ini. Oke. Apalagi kita punya yang himpunan yang isinya 2 dan 3. Ya kan? Ini batas atas terkecil dari singleton 2 dan singleton 3. Kenapa? Ya karena yang ini ya batas atasnya kan hanya ini dan ini kan tadi kan. Dan bisa dilihat ini kurang dari atau sama dengan ini kan. Jadi 2,3 ini kurang dari atau sama dengan 1,2,3 kan. Jadi di sini himpunan ini kurang dari atau sama dengan ini dengan relasi subset ya di sini ya. Jadi posetnya itu kita pakai relasi urutannya adalah subset. Jadi karena ini yang paling kecil, berarti kita punya subnya dari dua ini adalah ya ini ya. Oke ya. Terus bagaimana dengan yang batas bawah terbesar? Kita punya di sini singleton 3. Terus ada ini ya. Kalau kita cek di sini ada ini ya. Himpunan yang isinya 1 dan 3 dan juga yang isinya 3 saja. Batas bawahnya itu kan ada himpunan kosong dan juga ada 3. Tapi yang paling besar mana ya singleton 3. Jadi kita punya di sini. Jadi yang singleton 3 ini adalah infimum dari ya dua ini ya. Ya, jadi itu ya gambarannya lah dari satu contoh apa yang dimaksud dengan inf dan sub di sini. Jadi sub itu adalah batas atas terkecil, yang inf itu adalah batas bawah terbesar. Cara ngeceknya bagaimana? Ya kita lihat, kita kumpulkan dulu kan bisa kan. Jadi untuk yang batas atas terkecil kan sebenarnya bisa kita kumpulkan dulu batas atasnya. Terus kita bandingkan ya, mana yang paling kecil ya, di situ. Dan yang batas bawah terbesar bisa kita kumpulkan semua batas bawahnya dan kita bandingkan kan satu sama lain mana yang paling besar. Jadi bisa dilihat di sini kalau kita punya satu elemen di sini yang dinamakan cover, itu intinya adalah batas atas yang dia langsung berhubungan dengan elemen yang kita inginkan. Jadi contohnya di sini adalah cover dari himpunan kosong itu ada singleton 1, singleton 2, dan singleton 3. Kenapa? Karena dia ya bisa dikatakan sebagai batas atas terkecilnya lah dalam tanda kutip ya di sini. Jadi karena ini termasuk atasnya juga, tapi kan masih melewati ini kan. Jadi ya 3 ini adalah cover dari himpunan kosong. Nah, apa yang dimaksud dengan lattice? Di sini kita bedakan jadi lattice terurut ya. Jadi intinya kita punya poset, partial order set. Jadi kita punya himpunan yang dilengkapi dengan relasi urutan parsial. Nah, di situ kita sebut dengan lattice terurut atau ordered lattice jika infimum dan supremum dari dua elemen di A itu selalu ada. Jadi contohnya ya ini tadi ya. Jadi bisa dilihat di sini sub sama inf-nya semuanya ya bisa kita cari kan di situ kan. Ya enggak? Jadi itu yang dinamakan dengan lattice. Jadi itu contohnya.
Nah, beberapa sifatnya adalah pertama kita punya setiap chain merupakan lattice. Kenapa? Ya bisa kita lihat kalau kita punya chain itu kan sebenarnya ini ya setiap ya elemen-elemen di himpunannya dan seterusnya ini bisa terus sampai tak hingga maupun berhingga ya. Jadi bisa dilihat kan kalau kita punya ambil dua ya pasti kita bisa ambil invia mana ya ambil aja yang bawahnya. Terus yang subnya mana? Ya sudah ambil yang atas kan sama saja. Jadi kita punya setiap chain itu pasti dia merupakan lattice dengan alasan ini tadi ya. Karena ya jelas ya. Jadi kalau kita punya himpunan bilangan real dilengkapi dengan relasi kurang dari atau sama dengan ya jelas dia merupakan lattice karena itu kan jadi chain. Atau misalkan himpunannya bukan bilangan real lah diganti jadi misalkan bilangan asli juga sama. Dia juga masih merupakan lattice. Terus setiap lattice dengan berhingga elemen punya elemen terbesar dan juga elemen terkecil. Kenapa ya? Karena kita bisa karena setiap dua elemen itu ada invia, ada subnya kan. Berarti kan kita bisa urut sampai nanti yang paling kecil mana, yang paling besar mana kan. Jadi contohnya sama seperti yang tadi himpunan kuasa dari himpunan 1, 2, 3 tadi ya dengan relasi urutan subset itu kan ada yang paling kecil yaitu himpunan kosong dan yang paling besar yaitu ya himpunan yang isinya 1, 2, dan 3 kan. Jadi itu contohnya lah. Tapi secara umum dia pasti kalau misalkan berhingga ya sekali lagi berhingga ya kata kuncinya di sini berhingga dia pasti punya elemen yang terbesar dan juga yang terkecil. Selanjutnya, nah kita punya 3 pernyataan ini ekuivalen untuk sebarang lattice terurut A dengan operasi ini ya, dengan relasi ini kurang dari atau sama dengan ini. Jadi kalau kita punya 2 elemen di A, nah X kurang dari atau sama dengan Y berarti ya bisa kita lihat di situ subnya ya pasti Y-nya kan sub dari 2 ini himpunan yang isinya 2 ini tadi dan invia pasti X. Jadi ya sederhana ya seperti yang kita punya di sini tadi kan. Jadi pasti seperti itu. Karena ya sekali lagi ada jaminannya dulu. Nah, kalau ada ya pasti bentuknya seperti ini. Oke, jadi biasanya kalau misalkan kita punya elemen terkecil dan terbesar, itu yang terkecil kita notasikan dengan 0, yang terbesar dinotasikan dengan 1. Dan sekali lagi jika ada, kenapa? Karena ya jaminannya adalah pertama kan tadi berhingga kan. Kalau kita punya lattice kan ya bisa jadi isinya ada tak hingga kan. Jadi ya memang belum tentu ada, tapi kalau ada kita notasikan dengan 2 itu. Nah, ini beberapa ini ya. Lattice yang elemennya paling banyak 5. Jadi kalau misalkan titiknya 1, ini ada ini ya, ada 2, berarti kan mau tidak mau ya jadi chain kan di sini. Kalau 3 ya jadi chain lagi ya. Kenapa? Karena kalau misalkan bukan chain, berarti kan andaikan seperti ini. Nah ini kan ya subnya nggak ada kan, sub dari yang ini dan ini kan. Jadi yang 2 ini ya kan subnya tidak ada kan. Jadi 2 elemen ini nggak ada ini ya. Jadi kita hanya punya 1 di sini. Dan bisa dikembangkan kalau misalkan titiknya ada 4. Jadi setiap chain pasti dia lattice ya. Jadi pasti selalu ada kan. Yang titiknya ada 5 di sini yang isi himpunannya ya, ada 5. Kan juga pasti ada chainnya. Jadi selalu dan seterusnya lah. Kita bisa kembangkan lagi yang dengan 6 elemen. Jadi bisa dilihat di sini untuk pertambahannya. Jadi yang awalnya ya cuma 1 ya kan, yang 1 elemen tadi hanya 1 saja, 2 elemen juga cuma 1, 3 elemen bisa dilihat di sini 3 elemen juga masih 1. Tapi selanjutnya, nah yang 4 elemen itu sudah bertambah jadi 2 dan 5 elemen langsung jadi 4. Jadi 6 jadi bukan 4, 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 ya. Nah, jadi ada pertambahannya tuh cukup banyak lah dari
banyaknya lattice dari suatu himpunan yang punya n elemen kan nanti. Oke. Dan selanjutnya ini terakhir ya sebelum masuk ke pembahasan yang lattice yang selanjutnya. Jadi kita punya produk kartesian dari poset-poset. Nah, sini mirip seperti yang kalau kita punya di graf ya. Jadi graf teori itu kan juga kita bisa mencari kartesian produk dari dua graf. Jadi kalau misalkan kita punya dua poset di sini, yang pertama A dilengkapi dengan relasi R1, B dilengkapi dengan relasi R2. Terus kita definisikan relasi R3 di A cross B ya. Jadi A cross B kan isinya ya pasangan berurutan ya. Yang satu elemennya A, satunya elemen B kan. Jadi kita punya A1, B1, A2, B2. Nah, dua pasangan ini berrelasi jika dan hanya jika. Nah, ini syaratnya ya. Jadi A1, A2 anggota R1 dan juga B1, B2 anggota R2. Jadi ya intinya A1 dan A2 dia berrelasi dengan R1 dan B1, B2 berrelasi dengan R2. Itu syaratnya. Dan kita bisa menunjukkan bahwa dia merupakan relasi terurut parsial. Buktinya relatif mudah karena kan kita gunakan ini ya definisi ya saling berrelasinya ya. Kenapa kok bisa terurut parsial? Untuk refleksifnya jelas. Kenapa? Karena kita punya ya kan A1 dan A1 itu kan anggota R1 ya jelas ya. Dan B1 itu kan anggota R1. Jadi refleksifnya jelas. Terus antisimetrisnya gimana? Kalau dilihat dari sini kan ya jelas juga kan sebenarnya kan. Karena kita punya untuk masing-masingnya ini kan ya masing-masingnya antisimetris kan. Jadi kita punya kalau kita punya ini ya, kalau kita punya A1, A2 anggota R1, terus selanjutnya juga A2, A1 anggota R1 kan. Terus B1, B2 anggota R2. Terus selanjutnya B2, B1 anggota R1, ya kan? Semuanya ini berlaku ya kita punya kan nanti jadi A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Yang artinya apa? A1, A2 sama dengan B1, B2. Jadi ini tidak saya tulis lengkap karena ya ide pembuktiannya saja kan, karena buktinya sederhana. Nah, bagaimana dengan transitifnya? Ini jelas karena ya yang kita punya nanti ya diketahuinya itu akan seperti ini. Jadi kita punya A1, A2 itu di R1 dan juga kita punya nanti A2, A3 misalkan kalau kita punya pasangan berurutan ketiganya bentuknya ini ya. Yang ketiganya itu misalkan bentuknya A3, B3 ya. Jadi satunya misalkan kita punya A3, B3. Jadi di sini ini juga anggota R1 kan berarti karena R1-nya terurut parsial kan berarti kita punya A1, A3 itu anggota R1 kan. Dan ini nanti akan sama kita punya B1, B3 itu anggota R1. Artinya apa? Ya kita punya A1, B1 dia dan juga ini ya A3, B3 nanti jadi anggota R3 kan. Jadi ya dia akan juga transitif. Jadi ini adalah bukti kenapa kok R3 itu akan menjadi relasi terurut parsial. Jadi kita benar-benar punya A cross B dengan relasi R3. Ini merupakan ya ini ya poset lagi kan. Dan contohnya, nah misalkan kita punya L seperti ini, ada X1, X2, X3, M-nya itu Y1, Y2, Y3, Y4. Berarti kan kita buat pasangan berurutannya kan. Jadi kita punya 3 di sini, 4 di sini, 4 kali 3 12 dan supaya lebih mudah kan ya kita buat ini ya. Kalau ini
bujur sangkar kan kita buat ini digandakan saja 3 kali kan, sama saja. Atau ini satu garis ini digandakan 4 kali ya. Jadi itu dulu. Nah, selanjutnya tinggal mendefinisikan relasinya dan bisa dilihat X1 berrelasi dengan X1, Y1 berrelasi dengan Y3 kan, berarti ini ada. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk melihat pergandaan kartesiannya, produk kartesiannya ya. Jadi di sini kan X1 berrelasi dengan X2, terus ini ya. Kalau ini tadi dilanjutkan, Y3 kan juga berrelasi dengan Y3 kan. Karena dia ini ya refleksif kan, berarti ini naik ada, ini naik ada. Jadi bisa dicarilah semua relasinya. Jadi hasil akhirnya ketika kita buat produk kartesiannya dari poset ini, L dan M, hasil akhirnya jadi ini. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang lattice terurut. Jadi akan ada lattice yang berikutnya, bisa cek di video yang lain ya tentang itu. Sekian saja, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.